Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Keandalan versus Kerusakan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saptaryawan. Nama saya Muhammad Ramadi. Saya Umri Alwi. Nah, baiklah, masuk ke materi awal, yaitu keandalan. Nah, jadi definisi keandalan ini merupakan penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa kegagalan sesuai dengan rancangan atau proses yang dibuat. Nah, jadi keandalan ini merupakan probabilitas bahwa suatu sistem mempunyai performa sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu dan kondisi operasi tertentu. Nah, jadi definisi keandalan ini menurut Gofield 1990 merupakan keandalan didefinisikan sebagai probabilitas komponen, peralatan, mesin, atau sistem tetap beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam interval waktu dan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya dalam mengatakan berfungsi atau tidaknya suatu fasilitas atau peralatan tertentu, kita dapat menyatakan dalam nilai keandalan dari setiap alat atau mesin. Nah, selanjutnya perkembangan keilmuan manajemen perawatan terbagi menjadi 6 poin penting. Yang pertama, pemodelan keandalan. Nah, jadi dalam pemodelan keandalan ini merupakan mengurangi pengembangan model untuk memprediksi dan mengestimasi serta mengoptimalkan ketahanan dan kinerja suatu alat atau mesin. Nah, selanjutnya optimasi atau keandalan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kualitatif. Nah, jadi di dalam kualitatif ini mencari berbagai metode kerusakan dan menyebabkan kontribusi terhadap ketidakandalan suatu peralatan. Nah, selanjutnya kuantitatif. Nah, dalam kuantitatif menggunakan data kerusakan bersama dengan model perhitungan yang sesuai untuk mengevaluasi keandalan suatu peralatan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu rekayasa keandalan. Nah, jadi rekayasa keandalan ini mengurai desain dan konstruksi peralatan meliputi perhitungan ketidakandalan part atau komponen pada sebuah mesin. Nah, selanjutnya itu ilmu keandalan. Nah, jadi dalam ilmu keandalan ini dikaitkan dengan sifat-sifat material dan sebab terjadinya kerusakan pada part dan komponen. Misalnya kerusakan karena korosi. Nah, selanjutnya itu teknologi keandalan. Nah, jadi teknologi keandalan ini dikaitkan dengan teknologi yang cocok untuk memonitor kerusakan dan mengukur peralatan dan menilai status alat tersebut. Selanjutnya itu manajemen keandalan. Nah, jadi dalam manajemen keandalan ini menguraikan berbagai isu manajemen dalam konteks mengelola desain ataupun operasi peralatan yang mampu diandalkan. Nah, baiklah, selanjutnya masuk ke slide berikutnya, yaitu fungsi keandalan sebagai fungsi waktu. Nah, jadi di sini R fungsi T lebih besar dari 0 dan R fungsi T lebih kecil dari 1. Nah, di mana R fungsi T ini merupakan fungsi keandalan, F fungsi T merupakan probabilitas dari kerusakan, dan T merupakan lamanya suatu peralatan beroperasi. Nah, teman-teman, kita lihat gambar di sampingnya, yaitu ada dua garis. Yang pertama garis vertikal dan horizontal. Nah, jadi dari angka 0 sampai 1 itu dilambangkan dengan T itu merupakan lamanya suatu peralatan beroperasi. Jadi sedangkan ke atasnya itu F fungsi T itu merupakan probabilitas kerusakan. Nah, jadi T-nya itu lamanya beroperasi itu akan berpengaruh dengan probabilitas kerusakan. Jadi semakin tinggi F fungsi T itu, maka probabilitas kerusakan dari suatu mesin itu akan semakin tinggi. Nah, jadi rumusnya itu R fungsi T sama dengan integral batas bawah 1 dan batas atas hingga tak hingga F fungsi T dt. Nah, jadi sama dengan 1 dikurang F fungsi T untuk R fungsi T lebih besar sama dengan 0 dan R fungsi T lebih kecil sama dengan 1. Masuk ke slide berikutnya. Dan jadi dalam slide ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu pertama kegunaan keandalan. Nah, jadi kegunaan keandalan ini merupakan apabila diketahui keandalan sebuah produk, maka kita dapat menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan sebuah perbaikan pada suatu alat. Jika diketahui kerusakannya, maka kita dapat menentukan poin penting untuk dilakukan perbaikan sebelum alat itu diperbaiki. Nah, selanjutnya itu fungsi keandalan. Nah, jadi fungsi keandalan ini berhubungan dengan waktu atau pengoperasian mesin dan menggambarkan fungsi kerusakan. Nah, jadi variabel utama fungsi keandalan adalah waktu terjadinya kerusakan atau time failure. Nah, jadi fungsi tersebut dirumuskan sebagai berikut, yaitu R fungsi T sama dengan integral batas bawah T dan integral batas atas tak hingga F fungsi T dt sama dengan Px lebih besar dari T.
di mana R fungsi T ini merupakan probabilitas peralatan dapat beroperasi hingga waktu T. Nah, probabilitas suatu peralatan mengalami kerusakan sebelum jangka waktu T disebut dengan CDF atau Cumulative Distribution Failure dengan rumus F fungsi T sama dengan P X lebih kecil sama dengan T. Nah, sehingga kedua persamaan di atas dapat dirumuskan bahwa probabilitas keandalan suatu peralatan hingga waktu T dirumuskan sebagai R fungsi T sama dengan 1 dikurang F fungsi T. Selanjutnya itu kerusakan. Nah, jadi kerusakan ini merupakan ekspresi matematis usia dan pola kerusakan mesin dan perawatan. Nah, jadi karakteristik kerusakan ini, peralatan pada umumnya tidak sama meskipun dioperasikan pada waktu yang sama akan memberikan selang waktu terjadinya kerusakan yang berbeda. Selanjutnya fungsi padat probabilitas. Nah, jadi kegiatan perawatan digunakan fungsi padat probabilitas karena kerusakan komponen tergantung pada variabel waktu, di mana fungsi padat probabilitas antara selang waktu tertentu atau Tx dan Ty, maka digunakan rumus integral batas bawah Tx dan batas atas Ty F fungsi T dt sama dengan 1. Nah, jadi probabilitas terjadinya kerusakan antara Ta dan Tx, maka integral batas bawah Ta dan integral batas atas Tz F fungsi T dt sama dengan 1. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif adalah apabila probabilitas kerusakan yang merupakan probabilitas terjadinya kerusakan sebelum waktu tertentu. Dapat dirumuskan fungsi T sama dengan T integral sampai dengan tidak terhingga atau fungsi T dt, di mana T adalah waktu dan Ft adalah fungsi kepadatan probabilitas dan Ft adalah fungsi distribusi kumulatif. Jika T sampai dengan tidak terhingga, maka fungsi T sampai dengan 1. Laju kerusakan dapat didefinisikan yaitu probabilitas banyaknya komponen yang mengalami kerusakan setiap waktu komponen sejenis dioperasikan secara bersama. Laju kerusakan atau biasa dilambangkan dengan lambda T, kecepatan rata-rata waktu dirumuskan sebagai berikut. Lambda T sama dengan P X lebih kecil dari T tambah delta T per X lebih besar dari T, atau P X lebih kecil dari T ditambah lambda T per X lebih besar dari T per dibagi P X lebih besar dari T, di mana laju kerusakan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu lambda T sama dengan P X lebih kecil dari T ditambah delta T per X lebih besar dari T, di mana S adalah waktu dan T adalah lamanya suatu peralatan beroperasi sampai dengan kerusakan yang merupakan variabel acak. Lambda merupakan kecepatan rata-rata terjadinya kerusakan. Baik, selanjutnya masuk dalam karakteristik kerusakan. Karakteristik kerusakan pada peralatan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegagalan awal atau early failure. Kegagalan yaitu kegagalan yang terjadi pada awal pengoperasian suatu item yang ditandai dengan laju kerusakan yang menurun. Yang kedua adalah kegagalan acak atau random failure. Random failure ini adalah kegagalan yang terjadi pada item yang berjalan normal ditandai dengan laju kegagalan konstan. Dan yang terakhir adalah kegagalan usang atau wear out failure. Kegagalan yang terjadi pada usia kegunaan tertentu yang ditandai dengan laju kerusakan yang semakin meningkat, yang menuntut segera dilakukan penggantian atau replacement ke sebagian alat atau keseluruhan dengan yang baru. Di samping saya ada kurva Batup-Set Ebling 1997, di mana lambda T atau kecepatan rata-rata waktu kerusakan di sini adalah DFR, itu adalah dalam tahap memulainya mesin, dan yang T1 ini adalah waktu pertama, dan yang CFR ini adalah bisa disebut juga dengan normal life, dalam keadaan posisi mesin dalam keadaan posisi normal. Dan yang ketiga EFR atau equipment worn out, atau biasa disebut peralatan yang sudah usang. Jadi dalam tabel tersebut menjelaskan siklus kecepatan rata-rata waktu kendala, yaitu model distribusi probabilitas keandalan versus kerusakan. Dalam teori probabilitas, distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas waktu antara peristiwa dalam proses titik Poisson
yaitu proses di mana peristiwa terjadi secara terus-menerus dan independen pada tingkat rata-rata yang konstan, di mana terdapat 4 fungsi dalam distribusi eksponensial. Yang pertama adalah fungsi kepadatan probabilitas, dapat dirumuskan seperti yang di samping saya ini, yaitu fungsi T sama dengan lambda E pangkat minus lambda T. Dan yang kedua adalah fungsi kumulatif kerusakan, yaitu fungsi T sama dengan 1 dikurang E pangkat minus lambda T. Dan yang ketiga adalah fungsi keandalan distribusi eksponensial, RT sama dengan E pangkat minus lambda T. Dan yang terakhir adalah nilai laju kerusakan atau MTTF sama dengan integral tidak terhingga sampai dengan 0 RT dt sama dengan 1 per lambda. Yang selanjutnya adalah distribusi hyper eksponensial, di mana fungsi pada probabilitas dapat dirumuskan seperti berikut. Saya akan menjelaskan tentang distribusi Weibull, distribusi log normal, dan distribusi normal. Yang pertama itu ada distribusi Weibull. Distribusi Weibull adalah distribusi yang paling sering digunakan dalam penghitungan teknik keandalan. Di dalam distribusi Weibull terdapat 2 parameter. Pertama ada parameter bentuk yang disimbolkan dengan beta dan parameter skala yang disimbolkan dengan alfa. Terdapat beberapa fungsi dalam distribusi Weibull. Yang pertama itu ada fungsi kepadatan probabilitas yang dirumuskan dengan Ft sama dengan beta per alfa dikali T per alfa pangkat beta dikurang 1 dikali E pangkat min T per alfa dikali beta. Yang kedua ada fungsi kumulatif kerusakan yang dirumuskan dengan Ft sama dengan 1 dikurang E pangkat min T per alfa dikali beta. Yang ketiga ada fungsi keandalan yang dirumuskan dengan RT sama dengan E dikurang T per beta dikali beta, ya, atau RT sama dengan 1 dikurang FT. Yang keempat itu ada fungsi laju kerusakan yang dirumuskan dengan lambda T sama dengan beta per alfa dikali T per alfa pangkat beta dikurang 1. Bentuk distribusi Weibull ini dipengaruhi oleh parameter bentuknya, di mana jika beta lebih kecil dari 1 maka laju kerusakannya cenderung menurun, dan jika beta sama dengan 1 maka laju kerusakannya cenderung konstan, dan jika beta lebih besar dari 1 maka laju kerusakannya cenderung naik. Selanjutnya adalah distribusi log normal. Distribusi log normal adalah distribusi yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi kerusakan untuk kondisi yang bervariasi. Terdapat 4 fungsi di dalamnya. Yang pertama ada fungsi kepadatan probabilitas yang dirumuskan dengan Ft sama dengan beta per T dikali S angka 2 alfa dikali eksponen min 1 per 2 S kuadrat dikali in T dikurang delta kuadrat. Yang kedua itu ada fungsi keandalan yang dirumuskan dengan RT sama dengan 1 dikurang V dikali 1 per S in T per mu. Yang ketiga itu ada fungsi laju kerusakan yang dirumuskan dengan lambda T sama dengan Ft per RT. Yang keempat itu ada MTTF distribusi log normal yang dirumuskan dengan MTTF eksponen mu ditambah 0,5 dikali S kuadrat. Selanjutnya adalah distribusi normal atau sering disebut juga dengan Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dari segi teori maupun dari segi pengaplikasian. Terdapat 3 fungsi di dalamnya. Yang pertama ada fungsi kepadatan probabilitas yang dirumuskan dengan Fd sama dengan 1 per sigma akar 2V integral 1 hingga dan terbatas eksponen min T ditambah V kuadrat per 2 sigma kuadrat. Yang kedua itu ada fungsi keandalan yang dirumuskan dengan RT sama dengan 1 per sigma akar 2V integral 1 hingga dan terbatas eksponen min T ditambah mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Yang ketiga itu ada fungsi laju kerusakan yang dirumuskan dengan lambda T sama dengan eksponen min T ditambah mu pangkat 2 per 2 sigma kuadrat per integral 1 hingga tak terbatas eksponen min T ditambah mu pangkat 2 per 2 sigma kuadrat. Baik, dalam pembahasan materi ini kami mengambil salah satu contoh soal, yaitu tentukan reliability pada lampu di 30 Hz di mana main life untuk constant failure adalah 40 Hz. Nah, jadi kita masuk ke penyelesaian, yaitu diketahui T sama dengan 30 Hz atau MTTF sama dengan sin sama dengan 40 Hz. Penyelesaiannya adalah dengan rumus lambda sama dengan 1 per MTTF sama dengan 1 per sin. Nah, RT sama dengan E pangkat minus lambda dikali T, yaitu sama dengan E minus 1 per 40 dikali 30 dalam kurung sama dengan hasilnya adalah 0,472. Kesimpulannya adalah yang pertama, keandalan merupakan suatu penerapan perancangan pada suatu komponen sehingga komponen dapat bekerja dengan baik.
Nah, yang kedua, kerusakan merupakan ekspresi matematis usia dan pola kerusakan hasil perawatan. Yang ketiga, terdapat 3 karakteristik kerusakan. Yang pertama itu ada kerusakan awal atau early failure. Yang kedua ada kerusakan acak atau random failure. Yang ketiga ada kerusakan usang atau will out failure. Yang keempat itu ada terdapat 5 model distribusi probabilitas. Yang pertama ada distribusi eksponensial, yang kedua ada distribusi hyper eksponensial, yang ketiga ada distribusi Weibull, yang keempat ada distribusi log normal, dan yang terakhir ada distribusi normal.